semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mas Putri Lingga. Saya salah satu mahasiswi Institut Tiami Kampus A Kota Bekasi dari jurusan Manajemen Komunikasi. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai materi hari ini, yaitu agenda setting. Teori agenda setting dikembangkan oleh seorang jurnalis Amerika Serikat, Walter Lippmann. Publik akan bereaksi berdasarkan gambar yang ada di pikirannya atau biasa disebut pseudo environment. Agenda setting, misal sering menyaksikan tayangan kriminal, menjadi paranoid dan menganggap bahwa dunia itu penuh dengan kejahatan. Artinya media membentuk realitas yang diyakini masyarakat. Agenda setting, pada prakteknya media harus mampu menentukan apa yang dianggap penting untuk diketahui oleh masyarakat dan bukan sebaliknya. Mengapa demikian? Karena media harus selektif dalam menyebarkan berita atas keterbatasan halaman ataupun durasinya. Asumsi agenda setting, proses di mana media massa mampu menentukan apa yang sedang publik pikirkan. Ketika media massa dapat mengarahkan sebuah berita yang dianggap penting dan yang dianggap tidak penting, maka publik akan terpengaruh. Fungsi agenda setting terdapat menjadi 3. Yang pertama, ada agenda media. Prioritas masalah-masalah yang harus dibahas harus ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, ada agenda publik. Masalah yang ditentukan harus berkaitan dengan publik agar dapat mempengaruhi dan berinteraksi. Yang ketiga, ada agenda kebijaksanaan. Prioritas masalah dan pengaruh publik dikaitkan dengan pembuat kebijaksanaan. Contoh di sini, saya ingin mengambil contoh sendiri dari tim redaksi Mata Najwa. Dalam menentukan topik apa yang akan diangkat tiap minggunya, biasanya mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak nilai berita yang bisa menarik perhatian publik. Misalnya isu tentang banjir Jakarta, Sunda Empire, atau virus corona. Dari sekian banyak isu ini, mereka akan memilih dan menekankan satu isu yang dianggap paling penting, misalnya tentang virus corona. Apabila satu media memberitakan tentang isu virus corona, biasanya semua media akan ikut memberitakannya. Jadi intinya kalau agenda setting tadi fokus pada isu yang diberitakan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui tentang teori agenda setting. Melalui agenda setting, kita tahu bagaimana media memiliki sebuah isu yang dianggap penting. Contohnya, Angel Agenda Setting hukuman pelaku korupsi. Di sini ada 10 agenda. Yang pertama, siapa pelaku korupsi tersebut. Yang kedua, modus atau motif korupsinya itu seperti apa. Yang ketiga, apa barang buktinya. Yang ketiga lagi, siapa yang menangkap. Yang keempat, berapa kerugian negara yang diperoleh. Yang kelima, bagaimana ancaman pidananya. Yang keenam, proses hukum dan persidangan. Yang ketujuh, drama keluarga pelakunya seperti apa. Yang kedelapan, vonis. Yang kesembilan, banding, kasasi, peninjauan kembali. Yang kesepuluh, solusi penegakan anti korupsi. Tahapan jurnalistik agenda setting kasus korupsi. Dugaan adanya korupsi atau liputan sifatnya investigasi dengan kumpulan bukti, tekanan untuk mengungkapkan kasus korupsi yang meningkat atau liputan yang mendesak penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus dengan menunjukkan kasus serupa. Aparat penegak hukum menindaklanjuti pengungkapan kasus korupsi atau liputan perkembangan kasus. Tahapan jurnalistik agenda setting kasus korupsi. Aparat penegakan hukum menaikkan status hukum atau liputan pengawasan kinerja kejaksaan, proses persidangan berlangsung atau liputan sidang korupsi. Vonis atau biasanya bandingkan vonis dengan kasus lainnya. Proses hukum di sini ada 9. Yang pertama ada pembacaan dakwa, yang kedua pembacaan eksepsi, yang ketiga pembacaan pledoi oleh JPU, yang keempat putusan sela, yang kelima pemeriksaan alat bukti, yang keenam pembacaan tuntutan, yang ketujuh ada replik, yang kedelapan ada daplik, dan yang kesembilan ada vonis. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan atau menjelaskan sedikit materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.